bermaaf-maafan ada ajarannya, bersalaman ada ajarannya, saling berkunjung ada ajarannya, saling silaturahim ada ajarannya. Kemasannya tidak diatur. Nah, inilah yang kemudian para ulama punya inovasi. Aturannya ini, teknisnya ini disesuaikan yang efektif dan efisien. Sehingga acara halal bihalal yang tujuannya silaturahim, tujuannya saling untuk minta maafkan, asalkan tidak diisi dengan hal-hal yang maksiat, tidak diselewengkan kepada hal-hal yang menyimpang, itu bukan termasuk bid'ah dhalalah, tapi termasuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada dasarnya silaturahim sunnah Nabi, bermaaf-maafan sunnah Nabi, teknisnya tidak diatur, dan ini bukan termasuk ibadah mahdhah muqayyadah, bukan masalah ta'abbudi, tapi itu ta'akkuli, termasuk ibadah yang mutlaqah, ghairu muqayyadah, yang mutlak, tidak terikat tata caranya, perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Sehingga monggo dengan silaturahim datang ke rumahnya, monggo, bertemu di masjid silahkan, dikumpulkan satu ruangan, monggo. Itu hal yang tidak diatur. Sehingga halal bihalal ini walaupun di zaman Nabi tidak pernah diadakan secara khusus seperti itu, tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi, inti amalannya, inti perbuatannya, kontennya itu termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi, yang enggak boleh membuat-buat yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya, tidak ada cantolannya. Itulah yang kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahu Muslim. Man, barang siapa, ahdatsa, yang membuat baru, fi amrina, dalam urusan kami, dalam agama kami, ma laisa minhu, yang bukan dari agama itu, membuat hal yang baru yang tidak dalam agama, baru itu fahuwa raddun, baru itu ditolak. Nah, kalau halal bihalal termasuk minhu, ai min sunnatir rasul, min qaulir rasul, ada dalilnya. Cuma teknis itu hal yang bukan yang paten. Sama juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengkoordinir tarawih. Yang di zaman Nabi tarawih itu sendiri-sendiri. Nggih napa nggih? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan menjadi satu imam, ada yang tanya, "Umar, bukannya ini bid'ah?" "Oh, bukan," kata Sayyidina Umar. "Ini bukan bid'ah. Ini ni'matil bid'atu hadhi." Kalau yang bid'ah, itu bid'ah yang paling baik. Seperti ini. Artinya dasar hukumnya sudah ada, dasar ajarannya sudah ada, tinggal teknis diatur yang lebih baik. Ngaji, ada enggak peraturan anjurannya? Ada enggak? Ada enggak? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti pulang lagi. Nggih napa nggih? Boleh enggak kalau kumpul habis maghrib di masjid Kemayoran? Boleh enggak? Boleh enggak? Tiap Selasa malam kumpul. Boleh enggak? Apa ada di zaman Nabi setiap Selasa malam itu ngaji di Kemayoran? Ini teknis saja. Ngajinya ada, perintah cari ilmunya ada. Di mana, kapan, bersama siapa tidak ditentukan. Dari itu penentuan waktu bukan membuat ibadah baru. Itu bukan taukid, bukan takyin. Hanya penentuan waktu saja, bukan menentukan yang kalau itu tidak bisa. Dari itu acara halal bihalal dengan tujuan niat silaturahim, bermaaf-maafan, insya Allah mendapatkan pahala, memanjangkan umur, meluaskan rezeki, asalkan tidak diselewengkan. Ada pernah saya itu dengar, hadirlah halal bihalal,
yang akan dimeriahkan dengan orkes. Wah, itu sudah melenceng. Gini apa nggih, Bu? Atau halal digunakan untuk kampanye. Ada apa ada? Halal bihalal tapi untuk nyoblos pilgub. Wonten. Halal bihalal itu bagus, tapi diselewengkan untuk kampanye itu yang khawatir justru memecah belah, bukan menyatukan. Nggih napa nggih? Nah, itu insyaallah ya, berhalal bihalal itu bukan hal yang menyalahi sepanjang hal itu niat karena Allah dan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi silaturahim, Mbak, penting. Di bulan Ramadan kita banyak hablum minallah. Nggih napa nggih? Siang puasa, malam tarawih, tadarus Al-Qur'an. Kita sudah banyak hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, maka perlu hubungan horizontal dengan sesama manusia. Wa duribat 'alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan tertimpa kehinaan di mana saja itu mereka itu berada. Kecuali yang mampu hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ke masjid rajin, ibadah rajin, tapi dengan tetangga tukaran. Ada apa ada, Bu? Bisik-bisik tetangga wonten apa wonten? Bi epar lok nyapah bede iki. Bede iki. Lok nyapa bede? Bi matua soker bede. Wonten apa wonten? Belum sempurna. Atau sebaliknya, dengan tangga bagus, dengan saudara bantu, tapi enggak pernah ke masjid. Ya enggak sempurna. Padahal itu rumahnya dekat masjid, enggak pernah ke masjid. Ya Allah.